Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifa su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita kesehatan, menganugerahkan kita iman Islam, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah siam yang itu diperintahkan oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita dari kebodohan kepada ilmu, sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Pemirsa mimbar Ramadan MTS Surya Buana yang dirahmati Allah, di bulan yang penuh berkah ini harus senantiasa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena di situ banyak sekali disampaikan hadis oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru ramadanan futihat abwabus samai wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin." Idza dakhala syahru ramadana, dan apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabus samai, maka dibukalah pintu-pintu langit, wa ghuliqat abwabu jahannam, dan dikunci atau ditutup pintu-pintu jahannam, wa sulsilat syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kalau kita cermati dalam hadis ini, maka harusnya kita memiliki kemudahan dalam melaksanakan setiap amalan yang itu baik disunahkan maupun yang diperintahkan oleh Allah, dan kita menyedikitkan amalan yang dimubahkan. Kenapa kita harus begitu? Karena di dalam bulan Ramadan ini itu hanya salah satu hadis, ya. Karena di dalam bulan ini Allah telah membuka pintu-pintu langit. Itu artinya apa? Itu artinya bahwasanya ketika kita memohon kepada Allah, memohon keinginan pada Allah, memohon ampunan, memohon segala urusan agar dimudahkan oleh Allah, itu dikabulkan olehnya. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Itu artinya apa? Itu artinya bahwasanya harusnya kita bisa meninggalkan amalan-amalan fasik, amalan-amalan yang dilarang di dalam bulan ini. Mungkin ini sangat berat itu kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Tetapi di bulan Mubarak, di bulan yang penuh hikmah ini, insya Allah kita dengan mudah melakukan amalan-amalan yang disunahkan. Lebih-lebih amalan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapati sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, yang terakhir bunyinya la'allakum tattaqun, yaitu mendapat predikat bagi orang yang bertakwa. Kemudian kalau kita kaitkan dengan anak-anakku sekalian yang saat ini mungkin dikategorikan sebagai generasi Z gitu ya. Nah, di mana anak-anak seusia kalian itu anak-anak yang memiliki darah, ya, anak-anak dikatakan darah muda, darah yang penuh karya, darah yang harus senantiasa melakukan perubahan, ya. Nah, kita awali di dalam bulan ini, kita memiliki niat yang ikhlas, niat yang tulus untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi
yang dicontohkan oleh para sahabat. Nah, itu anak-anak, sehingga di dalam bulan ini maka tidak pantas kalau anak-anak itu hanya melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya mubah, yang itu tidak memberikan pengaruh positif terhadap perubahan baik tingkah laku atau keilmuan yang nantinya akan bisa dimanfaatkan di masa depannya. Sehingga yang harus dilakukan oleh anak-anak, mumpung ini bulan Ramadan, bulan yang dimudahkan kita untuk beramal kebaikan, maka harus kita manfaatkan untuk melakukan perubahan di dalam diri kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua, oleh bapak ibu guru, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini ada sebuah kisah, ya, karena memang perubahan itu diawali oleh anak-anak muda. Nah, kalau orang tua mau berubah itu sudah wajar. Kenapa? Karena orang tua itu kan logikanya, atau bukan logikanya, tetapi biasanya mereka mengharapkan ampunan, mengharapkan kebaikan-kebaikan, karena sadar bahwa dia akan dekat dengan kematian. Tetapi bagi generasi Z saat ini, ya, yang di situ gambarannya itu jauh dari kematian, ya meskipun ajal itu biadillah, tetapi ketika ada anak muda yang ingin banyak sekali melakukan perubahan, yang dimaksud Budawi di sini adalah perubahan untuk senantiasa ingat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya. Nah, ini kategori langka pada saat ini. Namun bagi anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan yang ini dimudahkan bagi Allah untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Masih ingat kisah Mus'ab bin Umair? Nah, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda kaya raya, ganteng, kemudian terhormat. Ini pada saat dia masih mengikuti ajaran nenek moyangnya. Tapi begitu mendengar kabar bahwa di kota Mekah ada seorang nabi yang diutus oleh Allah menyampaikan al-haq dan yang batil, kemudian Mus'ab bin Umair ini selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga bisa merubah dirinya menjadi pemuda yang taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga Mus'ab ini mau meninggalkan apa yang dulunya melekat padanya, yaitu nikmat dunia, kemudian itu dilepas karena memang tidak diberikan oleh orang tuanya. Memang itu adalah sebuah resiko, ya, yang akan dialami oleh kita ketika kita itu melakukan perubahan pada diri kita, apalagi saat ini. Nah, mungkin ini juga bisa terjadi pada anak-anak. Ketika anak-anak itu menginginkan suatu perubahan, itu harus memiliki niat yang lurus. Kemudian kalau toh kemudian terfikirkan nanti resikonya, tidak mungkin itu akan berdampak negatif. Kalau toh negatif itu mesti dalam hal dunia, dijauhi teman karena kurang gaul atau bagaimana. Nah, tetapi dalam hal ketika ingin mendapat pertolongan dari Allah, insya Allah kalianlah yang akan diutamakan oleh Allah. Kenapa? Karena kalian telah mendekat kepadanya. Nah, mumpung ini momen Ramadan, maka sekali lagi kita harus nantiasa membiasakan perbuatan-perbuatan yang positif, yang itu tidak pernah kita lakukan di bulan-bulan biasa, tetapi kita awali di bulan ini, sehingga itu akan menjadi kebiasaan. Masih ingat bulan kemarin sebelum bulan Ramadan itu adalah bulan apa? Yaitu bulan Sya'ban, di mana pada bulan itu amal kita selama 1 tahun diangkat oleh Allah. Kemudian diawali dengan bulan Ramadan, itu artinya kita akan mengajukan catatan-catatan baru, menulis lembaran-lembaran baru. Nah, disinilah maka kita awali lembaran-lembaran ini dengan memperbanyak amal soleh. Masya Allah, itu kalau kemudian kita bisa istiqomah dengan diawali di bulan ini, sehingga
itu nanti kita akan mendapat predikat la'allakum tattaqun. Jadi selain puasa yang kita lakukan dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, sehingga siam kita benar-benar diterima di sisi Allah, dan juga nanti akan mendapat predikat la'allakum tattaqun. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan pada mimbar Ramadan sore kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.